Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Navidia. Kali ini saya akan membahas terkait jika ada suatu inputan ke program jumlah tabungan, kemudian diinputkan juga lama menabung, maka berapakah sisa tabungan selama dia menabung tersebut. Jadi logikanya adalah kita dikasih inputan dua ya, ini yang saya blok. Inputannya yaitu, jadi kalau kita membuat pseudocode itu adalah alur atau logika pemrograman yang menyerupai bahasa pemrograman tersebut. Nah, jadi alurnya ya, yang pertama start, nah dimulai, maaf penulisan salah, start, kemudian ada inputan, misalkan inputannya adalah tabungan, jadi saya buat variabel tabungan, input tabungan, dan juga ada menginputkan lama menabung berarti waktu. Nah, terus di sini nanti ada bunga juga. Bunga ini berdasarkan kondisi, jadi jika nanti tabungannya sekian, ini ya, di logikanya adalah di sini ada if jika tabungan kurang dari 1 juta berarti bunga sama dengan 0. Else if jika tabungan kurang dari 5 juta berarti bunga sama dengan 0,0021. Else if lagi jika tabungan kurang dari 50 juta berarti bunga sama dengan 0,0083. Else if jadi kalau tidak semua berarti lebih dari 50 juta. Jika tabungan lebih dari 50 juta berarti bunga sama dengan 0,0125. Nah, terus dihitung nanti sisa tabungannya berapa. Jadi yang ditanyakan itu yang ini, yang saya blok. Nah, ini yang ditanyakan. Terus ini ada biaya administrasinya yaitu 5.000, maka ini akan berulang. I jadi sama dengan 0 ya, ini I. Nah, sebelum I, sebentar saya mulai dulu, berarti sisa tabungan sama dengan 0 ya. Ini berulang selama ini lamanya ya, waktu. Ini saya blok ya, waktu. Jadi dia akan melakukan perulangan selama waktu tersebut. Nah, terus di sini saya langsung buat for aja ya. For I sama dengan 0, I kurang dari waktu, terus I plus plus. Apa yang dia lakukan ya, yang dia lakukan adalah menghitung sisa tabungan. Sisa tabungan plus sama dengan, jadi sisa tabungannya itu hasil penjumlahan dari sisa tabungan, kan dia berulang ya, dia berulang. Nah, berarti rumusnya adalah tabungan, ini saya buat kurungnya 2 kali. Kenapa? Karena di sini ada pengurangan dan perkalian, berarti tabungan ditambah bunga dikali tabungan. Ini yang ini dikerjakan dulu. Min, kalau misalkan ini tadi inisialisasi biaya administrasi, saya buat variabel administrasi, berarti administrasi. Nah, sekian, ini rumusnya. Berarti terus kalau tinggal menampilkan, ini ditutup kurung ya, artinya ini perulangan. Terus print, ditampilkan print sisa tabungan, terus N. Itu logikanya.
Jadi pahami dulu logikanya, baru kita membuat program. Misalkan saya membuat dengan bahasa PHP, dan nanti kita hitung manual, dan saya menggunakan bahasa Java. Mohon maaf ya. Jadi nanti ada dua bahasa pemrograman dan kita cek dengan Excel-nya juga. Kita coba Excel-nya benar enggak ya di Excel-nya, atau di sininya langsung ya. Misalkan kita mulai menggunakan bahasa PHP, langkahnya berarti kita membuat tampilan dulu, HTML, saya nggak ribet-ribet untuk tampilannya, saya cukup intinya ada inputan untuk dua, jadi ada dua inputan ya, jadi biar tidak merepotkan. Form, action, nanti tampil gitu, misalkan tampil.php atau tampilan hasil tampilan hasil, atau tampil hasil aja nanti buat filenya. Ini actionnya, kalau dia itu metodenya sama dengan post ya, saya buat post. Terus ini tutup formnya, terus ini saya buat tabelnya, tutup tabel biar tampilannya tertata rapi. Apa yang dia lakukan di sini yaitu inputkan jumlah tabungan. Nah, ini inputan. Terus nanti di sini kita makan untuk apa ya istilahnya, tipe formnya apa, misalkan double teks karena angka ya, berarti double. Input tipe sama dengan double, name-nya sama dengan tabungan. Terus panjang lebarnya misalkan saya nggak usah nyeting, saya biarkan aja, ini ditutup. Jadi TD itu digunakan untuk membuat kolom di tabel, kalau TR baris. TR TD inputan lama menabung, misalnya sesuai apa tadi soalnya. Terus kita inputkan, ada tempat menginputkannya, input tipe, karena inputannya kan angka ya, lama menabung waktu, berarti double name waktu. Sudah selesai untuk proses melakukan inputan. Jadi ada dua inputan ya. Terus berikutnya kita kasih bottom untuk prosesnya nanti. TR TD yaitu bottomnya, berarti input tipe sama dengan submit name-nya hitung, terus value-nya hitung. Selesai untuk proses tampilan. Nah, kalau kita mau cek, ini saya taruh di folder. Kalau kita cek di sini, nih ya. Oh, nggak kelihatan. Bentar. Jadi ini caranya ngecek posisinya. Intinya itu saya taruh di exam. Jadi kalau kita buat
program PHP, berarti harus punya web server. Kalau saya web servernya namanya exam, jadi ini exam htdoc, saya taruh di contoh, saya taruh di sini, hitung tabungan. Misalkan saya mau running, saya tuliskan alamatnya localhost, contoh foldernya, terus apa tadi filenya namanya, maaf keliru, hitung tabungan, hitung tabungan.php. Nah, ini tampilannya. Jadi nanti kalau kita intikan jumlah tabungan, terus kita nama menabung, hitung, diklik, dia akan memproses. Saya tambahkan dulu file ini, tampil hasil. Saya simpan sini, dc exam htdoc contoh. Tadi nama filenya ini ya, tampil hasil. Nah, langsung PHP-nya, bahasa PHP-nya kita mulai. Ini jadi bahasa PHP selalu diawali seperti ini. Terus di sini kita ambil dulu filenya. Jadi tadi ada tabungan sama dengan s_, tadi saya post ya, ini post, nama variabelnya adalah tadi tabungan. Jadi kita ambil dulu angka yang dimasukkan di teks tadi, di teks, yaitu ada 2 inputan, berarti ya kita mengambil 2 kali. Terus waktu, tadi variabelnya atau ini ya, nah ini kan namanya temnya tabungan, yang ini temnya adalah waktu yang lama. Terus langsung, jadi kita melakukan pengecekan. Oh bentar, saya buat administrasinya. Administrasinya sama dengan 5.000 ya, jadi nggak usah titik, biarkan angka kayak gini aja. Jadi administrasinya 5.000. Terus apa tadi ya, maaf saya agak lupa. Ini di sini tertera bahwa tabungan itu dicek untuk mencari bunga. Jadi ini kita buat suatu kondisi ya. Angka berikutnya kita buat kondisi, tapi if jika S tabungan lebih dari 0, jadi ada kondisi bahwa tabungannya ini ya, harus ada batasnya tadi, dan S tabungan kurang dari sama dengan, jadi ada kurang dari sama dengan ini, atau nggak usah sama dengan ya monggo, tapi intinya saya buat sama dengan, kurang dari sama dengan 1 juta, berarti bunganya 0. 1 juta itu nolnya 6, 1, 2, 3, 6 ya, udah benar ya, mohon dikoreksi jika saya ada kesalahan. Terus berarti bunga sama dengan 0. Kita buat kondisi lagi, ini saya copy biar cepet. Else, nah jika tabungan lebih dari 1 juta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau nolnya kurang, saya mohon dikoreksi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kebanyakan. 1 juta, terus di sininya ini ya 5 juta, berarti nih 5 juta ini bunganya. Nah, 5 juta kurang dari sama dengan 5 juta. Nolnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, udah benar, berarti bunganya ini. Ingat, kalau koma di bahasa pemrograman apa ini, PHP itu titik ya, titik. Saya buat lagi else if lagi. Else if jika tabungan lebih dari 5 juta dan kurang dari sama dengan 50 juta. Nah, yang berikutnya ini 50 juta. Ini
50 juta berarti ini 0,083. Saya copy aja. 5 juta sama ditambahi 50 juta. Nolnya saya cek 1, 2, 3. Ya benar. Yang ini juga benar. Udah tinggal ngasih bunganya. Nah, terus saya buat lagi else if jika tabungan lebih dari 50 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nolnya ya, kalau ada kesalahan ya mau dikoreksi. Oh maaf, kok bangun. Bunga sama dengan, bunganya sama dengan ini, saya copy. Nah, sudah. Jadi kondisi ini adalah kondisi kalau kita menghitung bunga, jadi mencari bunganya dulu. Jika tidak sesuai semua, misalkan else, kita buat 0 gitu aja. Else bunga sama dengan 0, udah gitu aja. Ya, jadi kalau kondisi ini tidak sesuai, kondisi ini juga tidak sesuai, kondisi ini tidak sesuai, kondisi ini tidak sesuai, maka langsung udah 0. Nah, setelah itu barulah perulangan for SI dimulai dari 0, terus SI kurang dari S waktu, SI plus plus. Ini untuk perulangannya. Apa yang dia lakukan? Oh ya, sisa tabungannya kan yang diminta itu sisa tabungan, berarti kita buat variabel sisa tabungan awal itu masih 0. Nah, selanjutnya sisa tabungannya adalah hasil penjumlahan dari setiap bulannya, berarti sisa salah ya, mohon maaf. Yang tabungannya itu kan hanya yang terakhir. Jadi ini hanya ngitung biaya administrasi sama bunganya aja. Ya. Jadi ini misalkan saya buat sisa tabungan plus sama dengan artinya sisa tabungan. Jadi kalau kita nulis di bahasa berbasis objek itu bisa kayak gini. Tadi plus sama dengan, tahu saya tulis lengkapnya sisa tabungan plus, ini saya kurungnya 2 kali, S tabungan dikali S bunga dikurangi biaya administrasinya. Ini untuk per bulannya. Nah, nanti yang terakhir baru ditambahkan tabungan. Nah, kayak gitu yang terakhir. Ini bulanan gitu aja ya, saya buat variabel bulanan. Jadi ini administrasi total sama bunga bulanannya. Nah, terus barulah kita hitung sisa tabungan. Sisa tabungan sama dengan tabungan ditambah bulanan. Nah, terus barulah ditampilkan. Saya buat keterangan total tabungan terakhir, maaf tulisannya salah, terakhir sama dengan S sisa tabungan. Kita coba di Excel dulu. Saya coba hitung, misalkan saya mau menabung selama 5 bulan, tabungan saya misalkan 4 juta. Nolnya sudah benar? Kurang 1 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka di sini akan dicek sisa tabungan. Bunganya dulu. Ya, bunganya dulu. Kita buat kondisi if jika tabungan kurang dari lebih dari 1 juta, 1, 2,
lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan 1 juta 1 2 3 ya, nolnya udah benar ya. 1 2 3 berarti bunganya 0. Ini untuk menghitung bunga ya, bunganya 0. If jika tabungan kurang dari sama dengan 5 juta 1 2 3 1 2 3 berarti di sininya adalah tadi berapa, 0 titik, mohon maaf saya agak lupa, 213 nya 3 kali, 1 2 3 21. Jika tidak, berarti if jika tabungan kurang dari sama dengan 50 juta 1 2 3 1 2 3 berarti bunganya adalah 0 titik 0 0 berapa tadi ya, 83 3 nolnya 3 kali 83. Nah jika tidak berarti bunganya adalah 0 titik berapa tadi, 0 125. Nolnya berapa kali, sebentar, ingat saya 125, nolnya 2 kali, 0125. Oke, ini untuk bunga. Jadi ini saya kasih keterangan, ini waktu lamanya atau lama menabung, terus ini tabungannya, ini bunga, terus nah ini administrasi. Jadi administrasinya langsung ya 5.000 administrasi. Jadi maka langkahnya bagaimana, kita hitung bulanannya dulu, bulanan. Kalau 5 bulan ya, kalau 5 bulan berarti ini dihitung sebanyak 5 kali ya, berarti saya bulan ke 1 2 saya buat kayak gini karena perulangan. 5 kali. Bulan yang pertama berarti bunganya dikalikan tabungan terus dikurangi biaya administrasi. Ini untuk bulanannya. Terus jadi dia akan dikurangi 4.160. Terus lagi selama 5 bulan. Nah ini nanti baru dijumlahkan. Oh maaf, nggak mau digeser. Nggak mau digeser karena ini. Sebentar saya kunci aja. A3 F4 A2 F4 A4 sebanyak 5 kali, terus di sum, jadi bulanannya habis ini totalnya. Maka sisa tabungannya adalah jumlah tabungan ditambah ini ya, total bulanannya. Oke, jadi sisa tabungan dia sebanyak 3.979.200 rupiah. Nah ini kalau menggunakan Excel. Mari kita running yang di program tadi, kita samakan. Inputannya 4 juta tabungannya dan waktunya 5. Berarti ini ya, saya running, tabungannya 4 juta, 1 2 3 5 lama menabung itu. Nah ini 3.979.200 rupiah. Ini kalau logika saya ya. Kenapa? Karena jumlah tabungannya tetap, akan tetapi administrasi bulanannya sama bunganya aja yang setiap bulan ini diproses. Nah berarti tabungannya tetap. Nah
Terus berarti yang di Word saya tadi ada kekeliruan, berarti ini untuk mencari bulanan, biaya administrasi dan lainnya. Nah, ini bulanan. Nah, baru sisa tabungan itu, ya sisa tabungan saya kasih di sini. Sisa tabungan sama dengan bulanan ditambah tabungan. Nah, ini logikanya. Kalau misalkan yang lain, misalkan ini kita rubah, nih saya rubah jumlah tabungannya misalkan 8 juta 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Jadi tabungannya adalah 8 juta 8.200 rupiah. Kita coba di sini di bahasa pemrograman PHP-nya tadi. Nama tampilannya adalah, pertama yang tampilan tadi filenya adalah hitung underscore tabungan. Nah, ini tadi tabungannya 8 juta. Terus ya nolnya sudah benar, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus lama menabungnya tetap ya 5 bulan. Hitung ya benar, 8 juta 8.200. Nah, ini kalau menggunakan bahasa PHP. Sebenarnya menggunakan bahasa apapun itu sama, yang penting kita paham logikanya aja. Nah, misal kalau pakai bahasa Java, saya tunjukkan. Misal saya buat di sini, saya sudah punya projectnya, saya tinggal buat package. Ini Java package. Misalkan package-nya adalah hitung. Terus saya buat suatu kelas untuk melakukan proses tadi. Misalkan kelas saya adalah tabungan hitung total atau tabungan total. Oke. Kalau sudah, di sini saya ada inputan, maka saya melakukan import scanner. Import java.deal.scanner. Nah, terus ada fungsi utamanya public static void main. Nah, ini fungsi utamanya string args. Kemudian kita lakukan scannernya, membuat objek scanner input sama dengan new scanner in. Nah, selanjutnya ada variabel apa aja. Misalkan saya buat double ya. Alasannya adalah angkanya jumlahnya besar. Kan setiap tipe data itu mempunyai kapasitas batas menampung ya. Itu di bahasa pemrograman awal, di Pro awal itu pasti diajarkan. Termasuk dia mampu menampung sekian, terus memakan memori sekian. Nah, itu double tabungan, terus bulanan tadi sama sisa total tabungan ya monggo, atau sisa tabungan saya buat kayak gini. Nah, waktunya saya pakai integer waktu sama nanti yang perulangannya saya buat di perulangannya aja langsung. Nah, ini untuk menunjukkan si pengguna bahwa dia disuruh menginputkan, berarti masukkan jumlah tabungan. Nah, ditampung di mana variabelnya? Tabungan. Berarti tabungan sama dengan input, ini scannernya, next double. Ini untuk menginputkan. Terus si pengguna dikasih tahu lagi, disuruh menginputkan lama menabung. Nah, lama menabung terus disimpan di waktu sama dengan ini adalah scannernya, input itu next in. Terus administrasi, maaf ya, di sini ada administrasi. Terus
bunga juga. Nah, masih kurang variabelnya. Administrasi sama dengan 5.000. Nah, kalau bunga kita buat kondisi if, jika saya buat double, ada pengecekan, intinya tabungan lebih dari 0 dan tabungan kurang dari sama dengan 1 juta. Nolnya mau dicek jika saya kelebihan, berarti bunga sama dengan 0. Else if tabungan lebih dari 1 juta, 1, 2, 3, dan tabungan kurang dari sama dengan 5 juta, 1, 2, 3. Berarti bunga sama dengan berapa tadi ya? Ini 0.021. Nah, if lagi, saya copy aja biar cepet. Ini lebih dari 5 juta dan kurang dari 50 juta. Ya, saya tambahkan nolnya. Berarti bunga sama dengan 83 ya, nolnya 3 kali. 83. Nah, seingat saya gini. Else if lagi jika tabungan lebih dari 50 juta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti bunga sama dengan 0.00125. Tadi seingat saya gini. Jika ada salah nanti bisa dikoreksi lagi. Jika tidak semua berarti bunga saya buat 0 gitu aja. Nah, baru kita melakukan perulangannya. Nah, ini bulanannya sama dengan 0. Nah, for by I sama dengan 0, I kurang dari waktu, I plus apa yang dia lakukan, ini menghitung bulanan plus sama dengan tabungan dikalikan bunga dikurangi administrasi. Ya, administrasi. Oke. Terus total sisanya adalah sisa tabungan sama dengan tabungan ditambah bulanan. Tinggal menampilkan hasil tabungannya. System.out.print total akhir tabungan adalah plus sisa tabungan. Sudah selesai, tinggal nampilkan, kita running. Nah, ya, ini jumlah tabungannya berapa? Misalkan saya buat 8 juta, 123, 123. Waktunya 5 bulan. Maka total tabungannya ini 8 juta 8.200. Ini ada kayak gini, berarti ininya yang terakhir harus dikasih len ya. Saya coba lagi biar enggak jejer ya. Misalkan tabungannya 5 juta, bulanannya 5. Nah, total tabungan 4.980.250 rupiah. Misal kalau kita rubah di sini, kita coba tabungannya 5 juta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini 4 juta dah sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih sudah bertanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.